Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah menganugerahkan kepada kita semua segala karunia dan nikmatnya, baik nikmat sehat walafiat, nikmat jasmani rohani, khususnya nikmat iman dan Islam. Serta tak lupa pula salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, dan khususnya kepada umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya berkenan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dari ilmu yang saya miliki. Namun, alangkah baiknya sebelum beranjak kepada kajian kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Neng Nur Latifah dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Ikhwan wa ahwati fillah, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan pidato ringkas dengan topik Islam dan kemajemukan umat adalah rahmat. Dalam agama Islam, keberagaman adalah suatu keharusan bagi kehidupan ini, dan bahkan keberagaman adalah suatu maksud dan tujuan bagi agama itu sendiri, atau sering kita sebut dengan sunnatullah. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Al-ayah, yang artinya, wahai manusia, kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal. Al-Hujurat ayat 13. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita bahwasanya penciptaan manusia dengan beragam suku, bangsa, ras, bahasa, dan yang lainnya tidak lain hanya bertujuan agar kalian saling mengenal satu sama lain. Bayangkan kalau semua umat manusia diciptakan dengan berkulit hitam, dan bayangkan kalau manusia berbicara dengan satu bahasa saja. Betapa kurang berwarnanya kehidupan di dunia ini. Dan yang terjadi bukanlah kebaikan bersama, namun akan menimbulkan kebosanan yang merajalela. Ikhwan wa ahwati fillah, kita melihat sejarah ke belakang bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih hidup dan beliau menjadi pemimpin umatnya, beliau sangat memuliakan, beliau sangat menghormati, dan beliau sangat bijaksana pada keberagaman kaumnya. Dan sekarang kita lihat ke negara kita sendiri, NKRI, bahwa kita telah mengetahui bahwa Indonesia beragam macam kebangsaan, suku, ras, bahasa, dan beragam macam kompleks yang lainnya. Bukankah begitu? Keanekaragaman dan perbedaan menimbulkan suatu isu perpecahan antara bangsa satu dengan bangsa yang lainnya.
Banyak dari hal-hal tersebut menghasilkan pertikaian, permusuhan, baik dari soal agama, ras, bahasa, suku, dan lain sebagainya. Kenapa terjadi konflik-konflik yang seperti itu? Mungkin mayoritas kaum muslimin kurang memahami, kurang sadar apa itu ajaran agamanya yang hakikat dan yang sebenarnya. Kita perlu mengetahui bahwasanya agama Islam adalah agama yang risalahnya universal. Agama yang tidak membedakan antara ras, bangsa, suku, bahasa, dan lain sebagainya. Namun agama Islam senang dengan keanekaragaman perbedaan yang akan menimbulkan suatu rahmat dan saling memahami satu sama lain. Nah pula difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya agama tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu. Danmu, maka bertakwalah kepadaku. Surat Al-Mu'minun ayat 52. Sebagaimana pula dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwasanya al-ikhtilafu ummati rahmatun, rawahu Baihaqi, yang artinya perbedaan umatku merupakan suatu rahmat. Maka dari itu kita semua selaku umat muslimin, selaku umat Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti apa-apa yang telah diteladankan dan disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga cara pandang kita terhadap perbedaan dan keanekaragaman tidak menimbulkan isu pertengkaran yang menimbulkan suatu perpecahan, namun akan menghasilkan cara pandang yang berbeda, yang saling memahami dan saling berbagi nikmat dan rahmat. Sebagaimana agama Islam adalah agama yang paling sempurna, agama yang kafah, yang mencintai keanekaragaman dan saling memahami. Dan hanya kepada Islamlah umat dapat memperoleh predikat sebagai umat yang terbaik. Demikianlah pidato ringkas saya, semoga bermanfaat dan semoga dapat memetik hikmahnya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik perkataan maupun yang sengaja ataupun tidak. Itu datangnya dari pribadi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.